Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat lagi, saya kembali memakai baju batik merah. Artinya ini adalah berita hot. Sebagai informasi, ini adalah berita paling hot tentang VTube yang pernah saya buat. Dengan kata lain, yang sebelum-sebelumnya kalah hot lah sama ini. Ya tentulah, yang lalu hotnya segitu, ini hotnya super duper kuadrat pedas, gitulah. Ya, apa itu? Ini saya akan mengulas pengakuan, sekali lagi pengakuan, dan saya sudah mendapat izin dari orangnya. Pengakuan dan permohonan maaf dari mantan Diamond VTube. Dia juga mengizinkan fotonya untuk saya tampilkan, dan berikut permohonan maafnya. Jadi apa yang kurang hot? Oke, pasti hot banget, ya. Nanti saya kasih lihat juga izinnya, bahwa dia sudah kasih saya izin untuk mengulas pertobatannya dan permohonan maafnya dalam bentuk diskusi saya dengan dia di WhatsApp. Oke, saya kasih latar belakang dulu ya. Saya kenal Diamond ini sudah ada beberapa waktu yang lalu lah. Dia menghubungi saya mula-mula, kalau saya tidak salah ingat, di salah satu konten saya mengenai VTube, minta kontak saya kasih email dulu, kemudian kita berkomunikasi, saya kasih nomor WhatsApp saya, akhirnya kita berkomunikasi. Oke? Bukan kemarin lah, 2 hari yang lalu lah. Sampai agak tengah malam gitu ya. Dia kayaknya resah gitu gimana, akhirnya dia bilang, "Pak, saya mau buat pengakuan, saya mau menyatakan sesuatu." Wah, kaget juga saya. Wah, ini kalau saya bilang sih ya, pengakuan tulus gitu ya. Dan pertobatannya juga tulus gitu. Oke? Jadi mari kita simak. Nama orangnya adalah Francisca. Francisca Diamond wanita. Ya Francisca wanita lah. Nggak mungkin cowok lah ya. Di WhatsApp saya catat namanya sebagai Francisca Bebek Cerdas. Karena dia sudah jadi bebek cerdas. Oke? Kita lihat di sini nih ya. Dia kasih lihat fotonya pakai masker, tapi ntar saya suruh buka. Ya, di situ ada tulisan ya, nanti saya kasih lihat lagi lah foto yang agak besar yang tulisannya bisa kebaca. Di sini dia bilang, "Saya mau buat cerita Pak tentang kebohongan testimoni VTube dulu adalah bohong-bohong, nggak sesuai kenyataannya." Astaga, hot kan? Hot kan? Nah kita lihat nih fotonya yang tulisannya kecil. Di sini yang agak lebih besar kan? Dia bilang, "Move on dan bertobatlah dari permainan aplikasi ilegal money game Ponzi, skema yang berkedok apapun itu. Pengalamanku 1 kali tidak akan mengulangi masuk ke lubang yang sama. Jangan menjerumuskan orang teruslah. Masih banyak bisnis dan pekerjaan yang real dan barokah bermanfaat buat orang. Jangan berbuat dosa, dapat uang haram dari aplikasi tipu-tipu money game." Waduh. Jarang loh saya lihat orang yang pernah main money game berani ngomong bilang bertobatlah. Biasanya kalau orang main money game ketagihan, main lagi money game lain, ketipu, main lagi yang lain gitu. Astaga, tapi ini baru saya lihat nih sekali. Oke, lanjut ya. Dia kasih lihat fotonya dengan Yunita Atmojo. Yang rambutnya panjang hitam, agak kurus, itu Yunita Atmojo. Yang di sebelah kanan, yang mukanya agak chubby gitu ya, agak bulat gitu ya, itulah Francisca Bebek Cerdas. Ya, dua-duanya Diamond. Memang Yunita Diamond duluan, dan Francisca anak buahnya atau downline-nya Yunita Atmojo. Sudah mulai jelas ya, mukanya sudah dibuka tuh maskernya. Ya, jadi Anda bisa lihat, inilah Francisca Bebek Cerdas. Kemudian Francisca bilang lagi, foto dan profil saya sengaja dibuat cerita sama Yunita. Jadi Yunita membuat seakan-akan memfabrikasi cerita tentang
Francisca Bebek Cerdas. Kemudian dia bilang, ceritanya apa? Saya sebagai penjual PY yang sukses di VTube sampai bisa beli mobil dan tanah. Testimoni dan profil saya dimanfaatkan oleh leader-leader VTube untuk mengangkat nama VTube agar semakin berkibar, katanya. Saya dipakai alat sebagai boneka untuk kebohongan publik agar banyak orang tergiur dan percaya dengan VTube. Padahal yang sebenarnya profesi saya bukan penjual PY yang hidupnya susah. Ya, dia bukan orang susah ternyata, gitu maksudnya. Dan bisa tertolong dengan adanya VTube. Sebelum main VTube juga dia bukan penjual PY gitulah, bukan orang susah gitu. Memang drama dan skenario itu dibuat oleh Yunita untuk memotivasi member-member lain. Astaga naga. Saya juga melihat sendiri banyak member-member yang membagikan testimoni palsu, seakan-akan jual VP di exchange counter, EC itu exchange counter, pencairan dan sebagainya, padahal mereka hanya oper-operan VP di akun, ada juga yang menampung VP di akun exchange counter. Jadi bohong-bohongan gitu. Laku nih, laku gitu. Baru tahu saya, baru tahu. Nah, inilah fotonya si Francisca yang digambarkan atau diilustrasikan sebagai Francisca penjual PY. Astaga, baru tahu lu ya. Dulu bohong juga lu Francisca ya, tapi kamu sudah cerdas sekarang ya. Oke, di sini Francisca di grup ini ya, PLC 006. Kemudian Francisca seperti mengiyakan komentarnya Edi VTube CS. Yes, betul sekali. Saya orang yang sangat gaptek. Jadi seakan-akan ini kesaksian palsu lah, dibikin gitu supaya orang termotivasi. Goblok dalam teknologi. Seakan-akan dia mengaku orang goblok. Apalagi sistem di VTube. Ampun deh, otak saya nggak mampu ngomong. Otak saya nggak mampu ngomong aja, saya nggak pintar gitu maksudnya. Dan saya di VTube benar-benar tanpa modal uang sepeser pun. Seakan-akan dia bilang main gratis. Karena memang dalam masa kesulitan sekali. Bersyukur semua karena anugerah dan sudah jalan. Maksudnya semua karena anugerah dan sudah jalan Tuhan. Saya bisa sukses di VTube. Saya diangkat dari penjual PY yang satu hari profit 150.000. Sekarang di VTube bisa 1,5 juta per hari. Saya yakin one day bisa 15 juta per hari. Hingga tak terbatas. Semangat teman-teman semua ya. Kita semua pasti bisa. Percayalah, pandemi corona ini menjadi akademi kesuksesan kita. Go Diamond. Nah, ini ceritanya Yunita yang dipalsukan gitu. Padahal dia bukan penjual PY, tapi dia anggap dia sebagai penjual PY, lagi goreng PY itu ya. Untuk memotivasi yang lain. Nah, penjual PY aja bisa, masa lu nggak bisa? Kira-kira begitu maksudnya. Jadi ini adalah testimoni palsu. Begitulah yang ngomong Francisca loh, bukan saya ya. Ini kan kesaksian dia, pertobatan dia. Nah, kemudian Francisca berkata lagi, memang saya waktu itu kebetulan beli mobil. Tapi pakai uang dari hasil VTube cuman 10 juta. Bener. 1 bulan sebelum VTube diblokir, saya juga beli tanah. Itu pun hanya bayar DP saja. Dia bilang ya. Untuk proses cash bertahap gitu ya. Tadinya saya berpikir bisa bayar dari hasil VTube karena sudah diamond. Kan kalau bilang diamond bisa beli mobil, bisa beli tanah gitu ya. Dia sudah beli mobil mungkin DP 10 juta. Kemudian dia juga beli tanah sudah bayar DP ya. Dia mau cash bertahap. Saya ini benar-benar tidak tahu kalau VTube adalah aplikasi ilegal yang dilarang oleh SWI. Jadi dia nggak ngerti gitu. Diajak-ajak dia ikut gitu. Karena saya percaya saja apa yang diyakinkan Yunita, Pak Fernando, dan Alexius. Alexius. Saya juga punya harapan besar di VTube dan selalu berpikir positif. Semangat yang berapi-api, punya mimpi yang akan jadi kenyataan melalui VTube dan bisa membantu orang. Saya tidak punya pikiran sedikit pun tentang VTube ini akan mati. Oke? Lanjut. Namun setelah VTube diblokir bulan Februari tanggal 18 itu, tadinya saya masih positif dan menunggu. Janjinya akhir Maret on, tapi nggak on, malah muncul V+.
Mulai dari situ saya mulai kritis dan banyak protes tentang adanya Mega Copy. Jujur saya tidak tega menyuruh member-member saya untuk Mega Copy. Wah, kamu ini bagus juga ya. Tidak tega. Bagus. Karena rasanya sudah bertentangan dengan hati nurani. Sampai saya dibully di grup-grup WhatsApp leader-leader karena saya mengatakan V Plus ini MLM, bukan e-commerce. Kan mereka bilangnya V Plus itu e-commerce, padahal MLM. Kamu benar, Francisca. Kamu memang bebek cerdas. Saya himbau untuk semua yang di bawah saya, under saya, tidak usah Mega Copy katanya. Kalau VTube nggak on, jual VP. Saya sudah merasa ada yang aneh dan itu sangat bertentangan dengan hati saya. Emoticon orang sedih. Kemudian, lalu, nah ini saya terenyuh juga nih. Saya mulai buka YouTube channel Pak Chandra. Saya betul-betul kaget dan tersadar kalau yang dikatakan Pak Chandra Teja itu benar. Setelah saya analisa dan flashback kejadian-kejadian sebelumnya, rasanya memang ada yang tak beres ini. Semakin saya kritis dan berontak, saya malah dianggap hater dan di-kick dari grup. Saya diserang, diteror, bahkan nama baik saya hancur, karakter saya dibunuh. Hancur bener nih leader-leadernya VTube ya, jahat ya. Tapi semakin kesini saya semakin yakin suatu kebohongan pasti terbongkar. Dan kebenaran pasti terungkap. Mana yang benar? Wah, kamu memang punya hati nurani, bagus lah, Siska. Kemudian, saya juga berterima kasih karena bisa kenal Pak Chandra dan mendapatkan edukasi mencerdaskan, menyadarkan saya sehingga saya benar-benar putus hubungan dengan yang namanya aplikasi skema apapun, apalagi money game. Kemudian dia bilang lagi, prinsip saya cukup satu kali melakukan kebodohan, tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama. Saya benar-benar anti Ponzi dan melawan Ponzi. Saya memilih bisnis realita di bidang perdagangan lah ya, kuliner, otomotif, pertanian, ya pokoknya yang bisa bermanfaat buat orang. Bagi saya itu lebih terhormat mendapatkan rezeki yang berkah. Sekian, terima kasih. Anda lihat di bawahnya, kalau mau di-up di konten, maksudnya dibuat konten, boleh Pak. Jadi ini izinnya dari Francisca ya. Saya bukan nyuri-nyuri nih, dikasih izin. Setelah dia curhat sama saya, up aja Pak jadi konten, nggak apa-apa. Ini kesaksian saya, kira-kira begitu. Saya masih nanya sama Francisca bebek cerdas. Saya sebut nama Siska boleh ya? Dia bilang, boleh Pak, karena itu kan klarifikasi dari saya. Oke. Dan katakan kalau mobilnya udah dijual, tanahnya juga dibatalkan. Jadi dia enggak pernah beli mobilnya sampai lunas, cuman kasih DP, akhirnya karena blokir gitu sama pemerintah, dibatalkan. Tanahnya juga dibatalkan. Karena dia tidak mau dianggap punya barang dari hasil VTube. Jadi dengan kata lain, dia mau memutuskan mata rantai itu dan dia nggak mau pegang barang dari hasil VTube. Makanya mobil itu nggak jadi diteruskan, tanahnya juga dijual, dibatalkan lah. Bapak boleh juga bilang, dan ini saya tahu karena saya terakhir kenalan juga sama suaminya, kalau bisnis yang saya dan suami jalankan adalah otomotif jual beli mobil klasik. Ya, saya tahu lah mereka jual beli mobil klasik Mercy misalnya ya. Ada juga Jeep kalau saya nggak salah. Oke, benar dia. Dan katakan kalau mobilnya udah dijual, yang mobil yang pakai DP uang VTube gitu ya, tanah juga udah dibatalkan. Oh ya, yang ini tadi dia sudah katakan ya. Nah dia katakan lagi di sini yang sebelumnya, Bapak juga boleh bilang kalau bisnis sebenarnya yang saya dan suami adalah otomotif jual beli mobil klasik. Tanpa ada VTube pun kami masing bisa hidup. Dan VTube mati pun kami masing bisa makan. Jadi dia bukan hanya tergantung sama VTube. Orang ada bisnis kok jual beli mobil klasik. Oke. Apa yang dikatakan Ferry Kunyuk? Oh, ada yang namanya Ferry Kunyuk ya. Katanya ada Ferry Kunyuk yang membuat konten soal dia. Itu nggak benar. Dan itu skenario Yunita untuk balas dendam ke saya. Dengan buat konten titipan ke Kriwil itu. Kriwil mungkin keriting itu ya. Ferry Kunyuk gitu ya. Ya nggak tahu lah, Francisca kan bilangnya Ferry Kunyuk. Nah ini contoh 2 konten nih yang dia bilang yang di-upload sama Ferry Kunyuk itu ya. Yang pertama judulnya First Diamond VTube tetap mengampuni, maksudnya Yunita itu. Meski dihianati Diamond Karbitan. Jadi Francisca bebek cerdas sama si Ferry Kunyuk dibilang Diamond Karbitan. Jahat juga nih. Kemudian ini kontennya Ferry Kunyuk juga nih menurut Francisca. Pesan cinta untuk Siska dan Yosi. Yosi itu suaminya. Cepat pulang sebelum terlambat. Ya maksudnya pulang ke VTube. Ya nggak mau lah si Siska sama Yosi.
Nah, marah itu Siska, dia bilang, sok tahu tentang saya itu si kunyuk kriwil katanya. Tapi saya yakin itu cerita dari Yunita sudah pasti. Jadi si Ferry Kunyuk katanya bikin 2 konten ini ya atas dasar masukan atau cerita yang nggak bener lah dari Yunita Atmojo, ya kan? Nah, kemudian berlanjut. Karena VTube merusak hubungan kita, maksudnya antara Francisca si bebek cerdas dengan Yunita Atmojo. Secara hati saya tidak pernah membenci teman saya ini, Ci Yunita dan suaminya Pak Fernando. Saya masih ngerespek sama mereka, tapi maaf, kita tidak bisa sejalan dalam pemikiran dan keputusan. Saya berdoa, berharap mereka sehat dan damai sejahtera. Saya juga berharap mereka segera bertobat. Aduh Yun, kamu diminta segera bertobat, ya. Pak Fernando, Anda diharapkan oleh Francisca Bebek Cerdas untuk bertobat dari permainan skema Ponzi apapun. God bless you all. Wah, baik nih Francisca nih. Nah, ini foto-fotonya Francisca dengan Yunita di sebelah kiri. Francisca Bebek Cerdas dengan suaminya Yosi yang pakai topi itu. Di seberangnya Yunita yang rambut hitam panjang. Sebelahnya suaminya Pak Fernando. Ya, ini menunjukkan memang mereka dekat. Kemudian Francisca menambahkan, saya tidak pernah dikejar-kejar member. Saya masih aktif di medsos, FB saya masih aktif dan sering posting. WA saya online, tidak ganti nomor. Kalau ada yang japri, pasti saya respon. Saya tidak lari karena saya tidak bersalah. Saya tidak takut, dia bilang. Tapi Yunita, Fernando, dan anaknya dikejar-kejar orang. FB-nya sudah off. WA nggak ada yang direspon. Para diamond-diamond dan leader-leader lain udah pada ngumpet, nggak berani muncul di Facebook. Apalagi Wilbert dan para manajemen pengecut sudah menghilang semua, katanya. Anaknya Fernando yang namanya Jeremia Lasa yang kuliah dikejar-kejar membernya, teman-teman sekampusnya yang dipaksa fast track. Astaga. Sampai dia nggak berani datang ke kampus. Dia juga beli mobil Pajero dan rumah di Bali hasil VTube. Astaga, naga. Nah ini Yunita dan itu tadi anaknya ya Fernando ya, Jeremia Lasa. Nah ini dia ya, VTube gitu ya. Oke. Nah itulah anaknya yang namanya Jeremia Lasa. Bisa jadi diamond padahal belum diamond. Jadi diamondnya palsu maksudnya. Saya tahu sendiri dan rahasianya di saya. Kalau itu diamond titipan frame saja Pak. Ya cuman untuk ya sekali lagi kesaksian palsu, belum diamond dibilang diamond. Gitu kira-kira maksudnya. Semua penuh kebohongan. Pak Fernando juga diamondnya palsu. Itu bukan akunnya. Data KTP-nya nama lain. Saya tahu sendiri dan rahasia ini ada di saya. Maaf kalau saya harus bongkar ini sekarang, karena memang selama ini mereka penuh dusta. Bukan saya ngomong loh, saya cuma mengucapkan. Nah inilah Yunita Atmojo, Fernando Lasa dan anaknya Jeremia Lasa. Family member of a Diamond Family VTube. Hebat ya, suami istri dan anak. Tapi katanya yang Fernando dan anaknya palsu, bukan diamond betulan. Nah ini fotonya. Siapa itu? Francisca Bebek Cerdas dan suaminya di kanan yang pakai kaos hitam, di sebelah kirinya Fernando Lasa dan anaknya Jeremia Lasa. Dia bilang saya tahu rahasianya karena memang kami pernah dekat dan sering ketemu jalan bareng waktu di Bali. Astaga. Ya, nah ini tadi yang fotonya. Ya, pembohong semua, diamond konspirasi, diamond palsu katanya. Bukan saya yang berkhianat seperti yang dikatakan mereka. Tapi justru mereka yang mengkhianati saya, membohongi saya. Sekarang saya bongkar agar teman-teman tahu yang sebenar-benarnya. Sudah tahu yang sebenar-benarnya? Nah ini. Mungkin tidak lama lagi. Nah, ini yang terakhir. Teks ini yang Francisca Bebek Cerdas ini berikan kepada grup-grup VTube yang dia pernah masuk. Atau yang dia pernah buat. Dia bilang, sini baca ya. Mungkin tidak lama lagi grup ini dan grup-grup lain yang pernah saya buat akan saya bubarkan. Sebelumnya saya minta maaf. Wah hebat ini, seorang diamond minta maaf. Atas ketidaknyamanan dan kesalahan saya selama ini terhadap teman-teman. Sekali lagi, saya tidak ada maksud jahat atau mau cuci tangan.
dan tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, karena semuanya itu di luar wewenang dan pengetahuan saya. Untuk teman-teman yang masih menunggu dan masih berharap, monggo silakan, itu pilihan Anda. Tapi saya pribadi tidak bisa melanjutkan dan saya tidak mau memberikan harapan semu yang tiada kepastian. Wah, bagus kamu Francisca. Nah, dia tidak mau memberikan harapan semu yang tiada kepastian hanya untuk menenangkan kalian semua. Lebih baik saya katakan pahit kalau itu pahit. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama dalam hidup. Betul kamu Francisca. 100. Nah, ini bagian terakhir nih dari teksnya dia yang dia berikan ke grup-grup itu. Jika ada sesuatu yang harus saya bayar untuk menebus semua kesalahan saya, mungkin saya akan lakukan. Tetapi kembali lagi, sebagai manusia kita tidak akan bisa memberikan apapun kecuali pengakuan dan permohonan maaf yang sungguh-sungguh dari hati yang dalam. Nah, ini dibuat dalam huruf yang agak ditebalkan, boldface. Sekali lagi saya minta maaf atas kekilafan perkataan saya dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Begitu harusnya kalau sudah salah, akui, ya kan? Saya tidak akan melupakan semua jasa-jasa Anda dan kebaikan Anda. Semua, saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan hitung yang hilang. Jangan rasa yang sakit, tapi lihatlah ke depan. Tuhan telah memberikan dan menggantikan yang terbaik. Salam hormat dari saya, mantan diamond yang sudah insaf. Francisca Joshua. Joshua nama suaminya. Nah, ini dia jelaskan. Itu waktu saya bubarkan grup-grup WA beberapa bulan lalu, Pak. Saya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Wah, ini baru pertama kali nih saya ketemu Diamond Fitup yang mengaku bahwa dia pernah bersalah dan dia minta maaf. Rasanya belum ketemu lagi nih. Kalau ada lagi yang kayak Francisca, tolong hubungi saya akan expose gitu. Saya sangat berterima kasih nih sama Francisca Bebek Cerdas gitu, sehingga bisa membukakan mata bebek-bebek dungu halu idiot yang masih suka didungu-dunguin gitu ya. Semoga ini memotivasi bebek-bebek dungu halu dan idiot yang selama ini didungui. Oke? Semoga pembahasan tentang kesaksian, pengakuan, dan pertobatan mantan Diamond Fitup Francisca Bebek Cerdas ini bisa juga mencerdaskan bebek-bebek dungu halu idiot yang masing tetap di kolam dungu. Oke? Supaya Anda segera keluar dari kolam kedunguan Anda dan jadilah bebek cerdas seperti Francisca. Oke? Demikian saja, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.